Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu ada di tengah kami, Engkau yang bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, ya Tuhan, urapan yang baru atas setiap kami, khususnya untuk gembala sidang kami yang akan memimpin dalam persatuan dengan tubuh darah Yesus. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat sore, sukacita bersama dengan saudara sekalian di Gereja Tiberias Indonesia Nias tempat ini. Juga setiap saudara yang join lewat online, hadirat Tuhan bersama kita semua. Boleh ditampilkan PowerPoint, judul khotbah saya hari ini saudaraku yang terkasih, Tentara Langit. Ini bukan Sun Gokong saudara ya, tapi frase ini berulang-ulang muncul dalam Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Lama. Dan saya percaya ini salah satu frasa kunci dalam Alkitab. Kenapa? Karena berulang-ulang lebih dari 10 kali. Ya, saya baru pelajari kemarin dan saya temukan banyak sekali ayat tentara langit yang kita mau pelajari. Ini satu kunci bagi kita untuk mengerti rencana Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita mau baca ayat pertama kita yang terdapat dalam Nehemia 9 ayatnya yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dari ayat ini kira-kira saudaraku, bala tentara langit ini baik atau jahat? Ya, jadi Tuhan ciptakan malaikat-malaikatnya, dan kita tahu saudaraku yang terkasih bahwa sebagian dari malaikat tersebut memberontak terhadap Tuhan. Jadi kita harus mengerti istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab dan familiar dengannya. Contohnya malaikat-malaikat dalam Perjanjian Lama, saudaraku, disebut dan ini konsisten sebagai Bnei Elohim, sebagai anak-anak Allah. Tentara langit itu merujuk kepada malaikat. Dan kita tahu dalam Perjanjian Baru, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Istilah yang dipakai Alkitab itu kadang saudaraku yang terkasih tidak familiar kita dengannya ya. Jadi kalau kita familiar dengannya, kita lebih mengerti lagi saudaraku mengenai benang merah dari rencana Tuhan dari keseluruhan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti yang saya katakan, misalnya kata setan atau kata iblis itu jarang disebut ya, lebih sering disebut sebagai pemerintah atau penguasa. Sepertinya kata yang netral ya, enggak konotasinya langsung negatif. Seperti tentara langit misalnya, kalau saudara dengar itu mungkin konotasinya enggak langsung negatif. Tapi kita lihat dalam Perjanjian Lama bahwa tentara langit ini selalu mengacu kepada saudaraku yang terkasih ya, bagian dari malaikat Tuhan yang memberontak. Yang saya percaya tentu sebagian ya dari malaikat ini yang memberontak, tidak semuanya ya, tentu saja kita tahu ya. Jadi bagian dari ciptaan Tuhan yang mulia ini yang adalah Bnei Elohim, anak-anak Allah yang adalah malaikat-malaikat ini memberontak terhadap Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih ya, beberapa minggu yang lalu ini saya khotbahkan mengenai kuasa kegelapan yang dijabarkan sebagai istilah-istilah yang mengindikasikan penguasa teritorial. Ya seperti pemerintah, seperti penguasa. Dan istilah misalnya yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia, misalnya penunggu, itu enggak jelek-jelek banget.
itu mirip saudaraku ya dengan istilah kuasa kegelapan bahkan dalam Alkitab sekalipun, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi yang penting hari ini saudara mengetahui, walaupun kuasa iblis itu nyata, kuasa setan itu nyata, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dalam hidup kita. Lebih besar Dia yang ada di dalam kita, yang percaya katakan amin. Tetapi saudara, saya percaya bahwa kuasa kegelapan ini bisa jadi entry point bagi kita untuk penginjilan. Kenapa? Karena kuasa gelap itu nyata. Apalagi saudara dan saya yang hidup di Indonesia, kita tahu. Ya, kita tahu betapa nyatanya kuasa gelap. Dan masyarakat kita ya adalah masyarakat yang bisa dikatakan yang gak heran ya sama kuasa kegelapan. Misalnya saya punya teman saudara ya, pintar ini orangnya, ateis dia. Dia ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Betul gak saudara? Dia gak percaya Tuhan. Pintar dia. Pendidikan tinggi. Dia bisa jelaskan teori evolusi. Dia bisa jelaskan Big Bang. Wah, pintar. Tapi kalau lewat kuburan dia takut saudara. Nah saya bingung. Gak percaya Tuhan tapi takut setan. Itu Indonesia banget saudara. Ya. Ada orang-orang yang di universitas banyak yang seperti ini. Ya, dia gak percaya Tuhan tapi malam-malam gelap-gelap pergi ke dapur takut dia saudara. Ya. Jadi saya penasaran ya, kamu gak percaya Tuhan. Tapi kok takut setan? Dalam hati saya tanggung banget gitu ya. Lu takut sama setan ya tanggung ya, percaya Tuhan sekaligus lah. Dan saudaraku yang terkasih, saya perhatikan ya bahwa tidak ada, bisa dikatakan tanda kutip ya, agama yang mengajarkan demonologi. Bagaimana kuasa gelap itu beroperasi seperti Alkitab ya, yang sangat akurat. Kalau seseorang tidak percaya kepada Tuhan, menurut saya tanggung ya. Dia misalnya saudaraku yang terkasih, dia takut setan, dia percaya kuasa setan. Kenapa dia gak tanggung juga percaya kuasa Tuhan? Karena di Alkitab setan ada, kuasa gelap itu ada. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih nyata dalam hidup kita. Dan saudaraku yang terkasih, ya, punya selidik rupanya waktu muda, ini teman saya ateis ini saudara. Waktu muda pernah lihat penampakan saudara, di pohon jambu saudara. Jadi ya, dia mungkin ateis. Tapi ateis di Indonesia ini lucu ya. Dia gak percaya Tuhan, tapi takut setan. Nah saudara, tadi kita sudah baca ya Nehemia 9 ayat 6 mengenai tentara langit. Pertama mereka diciptakan, mereka menyembah Tuhan, mereka loyal kepada Tuhan. Tapi di tengah jalan mereka akhirnya memberontak. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di Yesaya 24 ayat 21 sampai 22. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum siapa saudara? Tentara langit di mana? Di langit. Dan raja-raja di mana? Di bumi, di atas bumi. Jadi saudaraku, prinsip double kingdom yang minggu lalu saya khotbahkan. Ya, setiap kerajaan di dunia yang kelihatan ada padanannya di dunia yang tidak kelihatan. Ingat kata Yesus, apa yang kau lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Ya, prinsip kerajaan ganda. Yeskel 28 kemarin saya khotbahkan bagaimana ada Raja Tirus yang Tuhan perintahkan Yeskel untuk bernubuat melawannya. Akhirnya Raja Tirus yang notabene adalah manusia diberikan kata-kata nubuatan melawannya. Tapi di tengah jalan Tuhan perintahkan, katakan lagi kepada Raja Tirus yang sama. Tapi deskripsinya berbeda. Dia bukan manusia di deskripsi bagian yang kedua. Dia ada di Taman Eden, dijabarkan bahwa dia pernah di Gunung Allah, dijabarkan bahwa dia pernah di kerup, dia berada di tempat kerup yang berjaga. Pada hari penciptaannya dia tidak bercela, jelas itu bukan manusia. Jadi saudaraku, di setiap kerajaan di alam kelihatan, ada padanannya di alam yang tidak kelihatan. Dan itu kenapa iblis, kuasa gelap, bersifat teritorial. Saya sudah jelaskan itu karena menara Babel. Manusia berontak terhadap Tuhan, maka bangsa-bangsa diserahkan kepada ilah mereka masing-masing. Ya, kepada penguasa kegelapan di daerah, di teritori mereka masing-masing. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalau kuasa gelap teritorial, kuasa terang
malaikat juga teritorial menjaga saudara dan saya. Malaikat juga teritorial, jangan main-main. Ya, mereka juga jaga wilayah yang ditentukan. Misalnya Mikael, saudara catat saja di Daniel 10 ayat 21, ya. Mikael disebut sebagai pemimpinmu, pemimpin Israel. Ya, seperti Raja Tirus itu jelas-jelas mengacu kepada Lucifer. Di Yeskel 28, demikian juga saudaraku, Mikael disebut sebagai pemimpin Israel, dia jaga Israel. Di Daniel 12 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Mikael jaga Israel. Saudaraku yang terkasih, kalau ada kuasa kegelapan di teritori mereka masing-masing, hari ini saya mau katakan bahwa kuasa terang, malaikat di surga punya kepentingan atas bumi ini menjaga dua hal. Yang pertama yang dijaga Israel, yang kedua yang dijaga adalah gereja Tuhan saudara dan saya. Saudara dan saya dijaga oleh Tuhan. Dua kaum ini yang dijaga. Dua kaum ini adalah aset, terutama gereja. Ya, terutama gereja. Yang kedua baru Israel. Gereja kemuliaannya lebih besar dengan segala kerendahan hati. Ya, yang percaya katakan amin. Pertama gereja, karena Israel membangkang sekarang ini. Ya, mereka tidak percaya Yesus, tapi Alkitab katakan satu hari nanti di akhir zaman ya mereka akan diselamatkan. Jadi yang pertama gereja adalah aset pertama kerajaan surga. Yaitu garam dan terang dunia, saudara dan saya dijaga malaikat. Setiap gereja ada malaikatnya, setiap gereja. Israel dijaga malaikat, tapi setiap gereja juga dijaga oleh malaikat. Coba kita lihat ayat seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberikan pesan kepada gereja di kitab Wahyu 2 ayat 1 yaitu kepada gereja di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, itu saja yang saya mau baca, saya mau tekankan kepada saudara ya bahwa setiap jemaat atau gereja ada malaikatnya. Gereja Tiberias ada malaikat yang jaga. Ada yang jaga setiap saudara dan saya. Gereja itu enggak ada matinya, saudara. Yang setuju katakan amin. Mana kerajaan Romawi yang gilang gemilang, yang penuh kemuliaan. Sekarang gak ada apa-apanya kerajaan Romawi. Kerajaan datang dan pergi. Ya, kerajaan Mesir mana sekarang? Dulu luar biasa. Ya, tetapi sekarang gak ada apa-apanya. Babel dulu megah luar biasa. Sekarang gak ada apa-apanya. Tapi gereja selalu beredar. Gak ada matinya. Karena gereja dijaga selalu. Tuhan harus pastikan ya bahwa gereja tetap bukan hanya bertahan, tapi mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu kenapa saudara terus doakan ya gereja Tiberias mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi tentara langit ini saudaraku ya itu adalah padanan dari apa yang di perjanjian baru disebut oleh Rasul Paulus sebagai pemerintah, penguasa, penghulu di dunia gelap atau roh-roh jahat di udara. Ya, tentara langit di perjanjian lama selalu memiliki konotasi yang negatif. Tentara-tentara langit ini saudara terkasih, Alkitab katakan di akhir zaman akan dihukum. Jadi tentara langit dihukum, raja-raja di bumi akan juga dihukum. Kalau satu digoncangkan, yang lainnya juga akan digoncangkan. Saudara yang terkasih, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan kuasa gelapan ini. Saya percaya kalau ada gereja Tiberias dibuka di satu daerah, kuasa langit di daerah tersebut digoncangkan, kuasa iblis dipatahkan. Itu kenapa kalau Pak Paryaji buka satu cabang gereja Tiberias, saudaraku, itu tuntunan Tuhan. Pernah ada orang yang mendesak untuk buka di satu kota, siap untuk sponsor dan penuhi semua kebutuhan. Tapi Pak Paryaji tidak tergerak. Karena saya yakin Tuhan tahu mana yang siap untuk dituai. Ya, satu kali Pak Paryaji mimpi ya bahwa dia naik pesawat, dikasih tiket pesawat untuk pergi di satu kota, dan itu adalah pertanda ya bahwa dia harus buka gereja di kota tersebut dan penuaian besar-besaran terjadi. Di akhir zaman ini Tuhan mau ambil alih bangsa-bangsa bagi kerajaan Allah.
Karena saudaraku yang terkasih, ya, kuasa kegelapan merampas bangsa-bangsa tersebut sejak di taman, maksud saya sejak di Menara Babel. Ya, bangsa-bangsa tersebut diserahkan kepada kuasa kegelapan, tetapi Israel adalah milik Yahweh. Lalu apa yang terjadi? Israel menyembah tentara langit. Israel menyembah dewa lain, ilah lain. Tuhan lepas tangan, Israel pun akhirnya dibuang ke Babel. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Jadi tentara langit ini ilah-ilah kuasa kegelapan. Ini adalah khotbah Stefanus sebelum dia dirajam sebagai martir, saudara. Kisah Rasul 7:41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu. Kalau saudara tahu di perjanjian lama bagaimana bangsa Israel membuat lembu emas. Hanya hitungan hari loh saudara. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Dan kadang saya bertanya kenapa begitu mudah untuk berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah yang lain. Saudara dan saya harus bersyukur kita hidup di sisi sesudah Masehi dalam sejarah. Sesudah Masehi artinya yaitu sesudah kedatangan Yesus, sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus mati dan bangkit, kuasa iblis dihancurkan. Tapi sebelum ada Yesus, saudara bisa bayangkan betapa cengkraman kuasa kegelapan dalam perjanjian lama itu luar biasa. Coba kita lanjutkan, bagaimana bangsa Israel membuat lembu emas dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Lanjut. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada apa? Bala tentara langit. Tuhan membiarkan mereka. Seperti ketika di Menara Babel, saudara. Sekarang saudara mengerti ya. Kenapa di Menara Babel manusia berkumpul di sana dan hendak mendirikan menara sampai setinggi langit. Alkitab katakan. Ini bukan dongeng. Saya percaya Alkitab bukan dongeng. Yang setuju katakan amin. Nanti saudara baca di Kejadian 11. Ya, itu menara Babel. Kenapa setinggi langit? Karena mereka mau menyembah ilah-ilah tentara langit tersebut. Dan itu adalah lambang pemberontakan manusia menolak Yahweh dan Tuhan menyerahkan mereka kepada kuasa-kuasa kegelapan. Coba lanjut. Jadi Tuhan membiarkan mereka menyembah atau beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, lanjut. Tidak pernah, malahan kamu mengusung apa saudara? Kemah Molok. Ya. Ini lawannya dari kemah Musa. Di padang belantara ada kemah Musa, ya tempat di mana bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Tapi justru mereka membuat kemah yang lain untuk menyembah ilah yang lain. Dan kita tahu sekarang bahwa lembu emas itu adalah Molok, adalah ilah dari bangsa Amon yang disebut Molok dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana yaitu Babel. Jadi saudaraku perhatikan bahwa tentara langit tersebut adalah ilah-ilah kuasa kegelapan. Tuhan mengalami dua macam pemberontakan. Di dunia yang tidak kelihatan, tentara langit atau malaikat yang jatuh tersebut. Sebagian dari Bnei Elohim atau anak-anak Allah yang memberontak. Dan di dunia yang kelihatan ini, yaitu manusia memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan merancang karya penebusan, saudaraku yang terkasih. Tuhan jadi manusia untuk merebut kembali bangsa-bangsa bagi kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi perhatikan, ya tentara langit adalah istilah untuk kuasa kegelapan yang padanannya dalam perjanjian baru adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan ilah-ilah ini saudaraku menuntut korban. Dan percaya atau tidak, ya akhirnya Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Itu kenapa Tuhan murka, akhirnya dibuang kepada Babel. Jadi saudara bisa bayangkan,
Israel dibuang ke Babel. Israel dalam penjajahan Babel. Saudara bisa bayangkan ya, apa yang Tuhan punya kalau gitu. Bangsa-bangsa sudah nggak punya, udah dikasih kekuasaan kegelapan. Israel juga hilang. Tapi puji Tuhan, Tuhan jadi manusia. Lewat Yesus, sekarang Tuhan punya saudara dan saya di bumi ini. Punya gerejanya, yang percaya katakan amin. Dan gerejanya ini saudaraku, ya seperti yang saya katakan, nggak ada matinya. Israel memberontak dan membelakangi Yahweh sekarang ini. Tetapi sekarang Tuhan punya rencana untuk bangsa-bangsa. Dan di akhir zaman sampai kepenuhan bangsa-bangsa ini, saudaraku yang terkasih, baru ia akan datang kembali. Jadi tentara langit ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang memberontak terhadap Tuhan. Ya, jadi kalau saudara baca ayat-ayat, misalnya coba klik selanjutnya, mungkin ada ayat ini ya di Taurat misalnya. Janganlah kau serahkan, Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada siapa? Molok. Ini persembahan yang dituntut oleh Molok, yaitu anak kandung. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesianya ya dikorbankan di persembahan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih menjurus bagaimana cara anak itu dipersembahkan itu sangat biadab, sangat jahat dan sangat kejam. Coba klik, lihat bahasa Inggrisnya dari Imamat 18 ayat 21 ya. And you shall not let any of your seed atau keturunanmu atau anakmu, jangan biarkan keturunanmu itu melewati api Molok. Jadi Israel menyembah Baal, menyembah Molok, saudaraku yang terkasih, menyembah ilah-ilah lain. Dan anak-anak kandung mereka itu dibakar, ya, dibunuh untuk persembahan kepada dewa-dewa tentara langit tersebut. Nanti saudara bisa baca di rumah ya di 2 Tawarik 28 ayat 2 dan 3. Itu jelas-jelas dikatakan ya bahwa Baal itu meminta persembahan, menyerahkan anak-anaknya ya. Bayi-bayi itu dibuang ke dalam api untuk persembahan bagi ilah-ilah yang jahat tersebut. Tapi Yesus lewat kematian dan kebangkitannya menghancurkan kuasa iblis. Itu kenapa saudara dan saya harus bersyukur kita hidup di sisi yang diberkati dalam sejarah ini. Yang setuju katakan amin. Tentara langit itu akan dihukum di akhir zaman. Sekarang belum dihukum. Iblis masih berhak, kuasa gelap masih berhak beredar. Tetapi kuasanya sudah dihancurkan atas anak-anaknya, atas gerejanya. Iblis tidak berkuasa. Yesus berkata bahwa setiap kuasa yang ada di surga, di bumi ada padaku. Yesus berkata bahwa ia melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Ini terjadi saudaraku pada masa kita. Tentara-tentara langit tersebut belum dihukum secara permanen, dibuang ke lautan api belum. Itu tunggu akhir zaman. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kuasa iblis sudah dihancurkan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Klik ke ayat yang selanjutnya. Perhatikan ya bahwa sebelum Kolose 2 kita lihat Wahyu 2 ayat 26 ini ya. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak dari saudara pernah dengar istilah di Yesaya 14 bahwa Lucifer itu adalah bintang timur? Yang pernah katakan amin. Pernah dengar? Karena kita ngomongin tentara langit di sini. Dan salah satu jabatan Lucifer, gelarnya diberikan adalah dia diberi gelar sebagai bintang timur. Dan di Yesaya 14 dikatakan ya bahwa bintang timur itu sudah jatuh. Nah, coba lihat Wahyu 2 ayatnya yang ke-26. Dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Siapa yang memerintah bangsa-bangsa sekarang? Pemerintah-pemerintah dan penguasa kegelapan. Tetapi saudaraku, Alkitab katakan satu hari nanti yang berkuasa atas bangsa-bangsa adalah anak-anaknya, saudara dan saya. Jadi saudara get the big picture sekarang. Ya, tentara langit ini, Bene Elohim, anak-anak Allah, di perjanjian lama malaikat yang jatuh ini memberontak. Mereka sementara waktu punya lisensi
untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Tetapi tidak berkuasa atas gerejanya saudara dan saya yang percaya. Tapi nanti di akhir zaman semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan. Mereka akan dihukum dan Tuhan butuh partner untuk memerintah bersama. Dan Tuhan mengangkat anak-anak Allah yang baru yang percaya Yesus saudara dan saya. Untuk menggantikan tempat mereka. Itu kenapa iblis benci kepada orang percaya. Yang pertama karena iblis tidak punya kuasa atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, kita nanti akan menggantikan tempatnya. Dia tidak punya apa-apa lagi saudara. Semua yang dia rampas akan direbut kembali. Yang percaya katakan amin. Kita akan memerintah bersama Yesus. Bahkan kita katakan di 1 Korintus 6, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Saya mau tanya sama saudara, malaikat yang kita hakimi kira-kira malaikat yang jatuh atau malaikat yang baik? Yang mana? Yang jatuh. Setiap kuasa gelap yang menyerang saudara, di akhir zaman saudara akan hukum, akan hakimi, dia akan pertanggungjawabkan. Setiap penyakit yang kuasa kegelapan taruh dalam tubuh saudara, saudara akan hukum di akhir zaman, akan dipertanggungjawabkan. Setiap masalah, setiap hambatan yang iblis kasih sama saudara, kita akan hakimi nanti di akhir zaman. Coba baca ayat selanjutnya di kitab Wahyu ini, ya. Dan ia akan memerintah mereka dengan apa? Tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Lanjut. Dan kepadanya, kepada yang menang, ini orang percaya, ya, akan kuberikan apa? Diberi apa saudara? Bintang timur. Ya, jadi jabatan iblis itu, ini jabatan yang tinggi tersebut diambil alih, diberikan kepada orang percaya. Yang sudah mengerti katakan amin. Saudara sudah get the big picture, amin. Ini benang merah dari perjanjian lama, perjanjian baru saudara. Pemberontakan tentara langit dan pemberontakan bangsa-bangsa di bumi terhadap Tuhan. Tapi Tuhan merancang rencana penebusan untuk menebus kembali manusia dan menghukum saudaraku yang terkasih, malaikat-malaikat yang jatuh tersebut yang nanti tempatnya di akhir zaman nanti, setelah pemulihan segala sesuatu, tempat mereka diambil alih oleh saudara dan saya. Jabatan tersebut diberikan kepada orang percaya. Itu kenapa jangan anggap enteng jabatan saudara dan saya sebagai anak Allah. Karena anak Allah itu bukan jabatan yang enteng saudara. Itu di perjanjian lama khusus untuk malaikat. Tapi di perjanjian baru manusia yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa menjadi anak Allah. Dan anak Allah ini yang percaya Yesus punya kuasa. Menggoncang kuasa di langit, menggoncang kuasa di bumi. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita ikat di bumi diikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi dilepaskan di surga. Lihat ayat selanjutnya. Kolose 2:15. Yesus telah apa saudara? Melucuti. Lihat istilahnya ya. Bukan melucuti setan, bukan melucuti iblis, walaupun sama tentu saja, tetapi kita harus ya familiar dengan istilah yang digunakan Alkitab. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah jatuh dari langit seperti kilat, Yesus katakan. Kuasa iblis sudah dihancurkan sejak Yesus mati dan bangkit. Ia tidak punya kuasa. Ia memang belum dihukum, tentara langit itu belum dihukum, tapi kuasanya sudah digoncangkan. Karena di akhir zaman Yesus katakan bahwa kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan itu sudah terjadi. Saya percaya sekali lagi, di mana ada anak-anak Tuhan di satu tempat, kuasa langit di tempat itu digoncangkan. Dan kuasa iblis dilemahkan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Hosea 2 ayatnya yang ke-20, perhatikan saudara. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan apa? Langit. Dan langit akan mendengarkan apa? Bumi. Ingat, apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Lanjut. Bumi akan mendengarkan roti, yaitu gandum, anggur, dan minyak.
Dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Saudaraku yang terkasih, langit dan bumi akan respon terhadap kuasa minyak dan anggur. Di akhir zaman ini minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Apa yang diikat di bumi diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Itu kenapa saya percaya setiap saudara perjamuan kudus, kuasa langit digoncangkan, kuasa iblis diobrak-abrik. Saat saudara perjamuan kudus, saat saudara percaya kuasa Yesus dalam minyak urapan. Itu kenapa saya katakan saudara, kalau iblis, kuasa gelap itu teritorial. Ya, setiap daerah punya penguasanya. Alkitab berbicara, ini bukan saya yang ngomong. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang mistis, karena itu yang Alkitab katakan saudara. Alkitab berbicara mengenai pemimpin Persia misalnya, yang bukan manusia, yang berperang melawan Gabriel dan Mikael. Alkitab berbicara mengenai pemimpin misalnya Yunani. Ya, kalau kuasa gelap teritorial, saya bersyukur kuasa Tuhan juga teritorial menjaga saudara dan saya. Itu kenapa saudara dengan minyak urapan, saudara cipratkan rumah saudara. Rumah saudara adalah teritori kerajaan surga. Cipratkan kantor saudara, ruko saudara, dengan iman katakan teritori kerajaan surga. Corona dilarang masuk dalam nama Yesus. Kuasa iblis dilarang masuk dalam nama Yesus. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Ingat bahwa langit respon terhadap roti dan anggur. Respon terhadap minyak. Saudara menggoncang, hancurkan kuasa tentara langit. Kuasa langit itu dihancurkan dengan karya Yesus lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara adalah bagian dari anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Generasi minyak anggur menggoncangkan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul 17. Tetapi ketika mereka tidak menumpukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang menggoncangkan atau mengecaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Di mana gereja pergi, berada, kuasa langit digoncangkan. Dan ada resistensi tentu saja di bumi. Kenapa? Karena jempolnya setan keinjak saudara. Ada resistensi. Dan kalau Tiberias buka di satu tempat, ya kuasa gelap akan respon, mereka akan resistensi. Ya, karena saudara yang terkasih, gereja adalah garam dan terang. Kehadiran gereja akan membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia. Dan kadang perubahan itu butuh goncangan. Ya, sebelum ada perubahan terjadi, ada goncangan. Dan saya percaya di akhir zaman ini, generasi minyak dan anggur menggoncang kuasa kegelapan. Kita beritakan bahwa kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Yesus sudah melucuti kuasa pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa atas Indonesia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita mau terima tubuh dan darah Yesus, kita mau nyatakan saudara yang terkasih, bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan. Kita mau nyatakan bahwa karya Tuhan besar dan ajaib, dan jalan Tuhan semuanya adil dan benar. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Haleluya. Setiap saudara yang percaya, angkat tanganmu bersama saya, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak anggur di akhir zaman ini tidak akan dirusakkan. Aku percaya apa yang aku ikat di bumi akan diikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Aku adalah properti kerajaan surga. Setiap inci jengkal tubuhku milik kerajaan surga. Setiap sel tubuhku, setiap jaringan tubuhku milik kerajaan surga. Maka aku percaya hari ini
bersatu dengan tubuh darah Yesus. Terima minyak urapan hari ini. Aku disembuhkan. Hari ini aku disembuhkan. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan tidak berkuasa atasku. Karena bumi dan langit akan mendengar kuasa minyak dan anggur. Roti, anggur, minyak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan telah memberkati setiap kami di hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah membuka pikiran kami, bahkan itu mengaktifkan iman setiap kami. Dan hari ini kami telah belajar sesuatu Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu dapat kami terapkan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan berkati secara luar biasa. Bersama dengan keluarga besar diurapi Tuhan di dalam pelayanan beliau. Bersama dengan tim pelayanan yang ada, Tuhan yang memberkati kemanapun beliau melayani Tuhan. Tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan, dan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan dalam nama Yesus. Sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, di mana di minggu pertama ini kami akan memberikan persembahan 2 kali. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama terlebih dahulu. Kami berdoa biar setiap rupiah persembahan kami berikan pada saat ini dapat memperluas segi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur punya gembala sidang Pak Pariaji tidak punya roh minta-minta, tapi Tuhan mengatakan kepada Pak Pariaji bahwa gereja boleh mengadakan persembahan. Maka adalah persembahan kami yang pertama Tuhan, apapun bentuk persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sulung, apapun bentuknya, Tuhan mampu memberkati setiap kami. Kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kau terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama siap memberi dan diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa beri yang terbaik melalui persembahan kita saudaraku. Dan saudara juga Anda di rumah, saudara juga bisa berikan persembahan saudara melalui via transfer. Di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera di sana. Di rekening BCA KCU Gajah Mada 0123017771. Di Bank Mandiri Kemang Raya di 1260004328331. Dan tersedia juga BCA USD KCU Gajah Mada bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk dolar atau US dollars di nomor rekening 01230183227 saudaraku. Dan pastikan saudara hanya mentransferkan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar saudara saja, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Dan tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita siapkan hati kita saudara dengan salam Tuhan. Percayalah dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak akan pernah dirusakkan. Mujizat pasti terjadi saudara. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyuci. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk bisa memimpin kami di dalam sakramen perjamuan kudus.
Kita akan masuk bersama kudus. Kita refirman Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul, maka Yesus datang tempat ibadah, termasuk acara ini online ke rumah Anda, maka juga Tuhan Yesus akan melawat berkati rumah Anda agar rumahmu tidak ada virus corona, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Maka kita akan meraih firman Tuhan bahwa minyak anggur tidak dirusakkan. Banyak yang kesaksian, bahkan saksi yang orang virus corona disembuhkan melalui ikuti acara kita ini, bahkan orang-orang yang sudah parah sakit dengan minyak anggur disembuhkan. Maka itulah sejak dulu TPS punya visi, yaitu melalui acara mujizat, dulu banyak mujizat dari berbagai negara disembuhkan. Bisa ke Jakarta, akhirnya bertobat, minta dibaptis. Maka kita akan masuk bersama ini, maka istilah Tuhan, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka kalau orang mati bangkit, saya pikir ya gimana kalau orang corona pasti soal kecil sembuh. Saya punya iman. Anda kalau punya iman juga Anda sembuh, tidak ada virus corona. Maka kita baca sekarang yaitu di dalam Lukas 10 ayat 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Mengapa sering saya sampaikan ayat ini? Artinya kuasa yang besar, yaitu kuasa minyak anggur yang Yesus ucapkan sendiri, yang menyampaikan kepada orang Farisi. Maka perhatikan, minyak anggur bisa membuat banyak fungsi, termasuk keselamatan. Maka digambarkan apa? Orang yang dosa perlu minyak anggur. Orang yang koma sakit perlu minyak anggur. Orang yang sakit kambing tinggal di penginapan juga ada minyak anggur menyambut kedatangan Tuhan. Artinya inti keselamatan dan mujizat itu terdapat di dalam ayat ini. Maka ada gambar apa? Ada minyak anggur Anda bebas dari dosa. Ada minyak anggur Anda dilepaskan dari penderitaan. Saat ini banyak penderitaan, banyak struktur gelombang yang mengerikan. Maka katakanlah kita harus ada minyak anggur Anda tidak akan dirusakkan. Jadi menyambut second coming pun harus jangan minyak anggur. Maka sekarang kita bahas Yoel 2. Yoel 2 ini nggak pernah apa, yaitu ada minyak anggur, tidak ada celah Anda ditembus. Setan nggak bisa nembus Anda kalau ada minyak anggur. Yoel 2 ayat 19. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, ada minyak anggur Anda dipagari, dilindungi. Gak ada lubang celah yang bisa nembus Anda. Sekali lagi perhatikan terhadap bangsa-bangsa juga. Maka dia gambarkan apa? Ada minyak anggur Anda dilindungi, dipagari. Gak ada celah setan masuk atau musuh iblis
kita kalahkan. Maka itulah kalau di gambar ada menyanggur, tidak ada bangsa-bangsa yang masuk, bangsa-bangsa yang ikut Lucifer, maka tidak bisa nembus Anda. Termasuk Anda tidak bisa tembus oleh virus corona. Anda imani yang bersaksi banyak, Anda boleh tanya Gideon, kesal banyak sekali orang-orang sembuh dari minyak dan anggur. Maka kita baca terakhir betapa pentingnya minyak, karena saya ada orang nggak punya minyak, pada orang jemaat TPS puluhan tahun di rumah berbulan-bulan dia tidak ada minyak. Maka karena menak musibah, kita ayat ini di Wahyu 3, ayat ini juga sangat penting Anda perhatikan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jemaat TPS tugasnya apa? Membawa Anda ke rumah suci. Kalau dosa dipotong kepala saya kendakari, maka tugasnya membawa Anda ke rumah suci. Apa? Seorang martir yang mau mati ke neraka untuk Anda. Maka saya dipilih Tuhan untuk pelayanan ke rumah suci. Jadi orang yang punya roh martir, sampai hari Tuhan katakan masih mencari yang roh martir yang bawa Anda jemaat ke rumah suci. Maka perhatikan, nanti mengatakan apa? Bahwa perlu ada minyak untuk meluas mata Anda. Maka Tuhan katakan berdiri di depan pintu, maka akan masuk ke rumahmu. Kalau Anda buka pintu, maka akan masuk makan bersama-sama. Itulah pesta perjamuan kudus di surga. Maka Anda harus menang atas segala cobaan zaman ini. Juga Anda harus hidup yang suci, hidup yang kudus. Yang ketiga, bahkan Tuhan mengatakan, kamu beli minyak daripadaku. Yaitu apa? Untuk memandang bulan. Hanya pesta di surga itu kan saling memandang. Maka Anda perlu minyak urapan, supaya Henok ke surga harus pakai minyak. Demikian juga saya dasar dari Tuhan untuk mengembalikan kuasa menyanggur. Maka kuasa menyanggur akan bawa Anda pesta di surga. Anda, Tuhan yang katakan bukan saya, Anda nanti bersama saya ke rumah suci. Maka kita masuk bersama Kristus. Nanti Anda yang terima minyak urapan oleh segala yang sakit. Kita angkat roti ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai penjangkukan segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku disempurnakan dari ujung rambut sampai kaki. Kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak bertiku. Kami tolak bodoh, anak muda, pandai, cerdas, punya roh the best, roh juara. Demikian juga kami tolak bodoh pelupa, anak-anak muda, generasi menyanggur, generasi chairman dan direktur. Kami dua, mulut kami diurapi penuh kemuliaan kuasa. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna. Kami doa, mulutku ada kuasa, bahkan gigi sempurna, diurapi, jantungku sehat, kuat, juga paru-paru sehat, kuat sehat, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak akan dioperasi, ginjal sempurna, sehat, tidak akan terkena sakit. Berkati semua organ tubuhku dipakai sempurna. Kami tolak kutuk kanker, kutuk kumur. Kami tolak bisoprasi. Kami tolak terkapar
di rumah sakit. Kami tolak virus corona. Virus corona tidak akan menimpa keluarga kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang agung. Virus corona kami tolak tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kita angkat soal ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru kekal. Segala dosaku diampuni, diisukan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami dua disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna. Tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang. Tulang-tulang tidak patah, tulang tangguh, sempurna sehat untuk berjalan, untuk berlari. Kami diurapi, tidak buta. Kami tolak kebutaan. Mulut penuh kuasa dan hujat. Mulut penuh kuasa, musabah gigi sempurna. Diurapi jantung sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Pencernaan sempurna. Ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah. Tidak cuci darah, tidak dioperasi. Disempurnakan, yaitu lebar, empedu, disempurnakan. Pencernaan semua, tidak sakit mah, tidak ada virus kuman-kuman. Kami dua tidak terkapar dioperasi, tidak terkapar. Kami tolak virus corona, tidak ada di rumah tanggaku yang kena virus corona. Kami tolak segala kutuk virus kuman. Kami dua dengan darah yang kami dibakari, disembuhkan dari segala kutuk virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Ayo doa masing-masing sebut Anda sakit, pegang bahkan sakit. Mari kita saat ini Tuhan perintahkan mengucapkan lebih dari roti mana. Dalam nama Tuhan Yesus, perjamin lebih roti mana. Zaman Musa dengan roti mana 40 tahun. Maka tiur di padang gurun. Kami semua hidup kami di bumi ini seperti surga, tidak kurang, tidak sakit, tidak miskin. Yang kedua, dengan roti Musa tiap hari pakai jubah kemuliaan. Kami mulia disucikan jubah putih untuk terbang ke surga. Yang ketiga, dengan roti Musa tiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan ngajar khusus gereja bebas, kasus baru, gaman, generasi majikan. Karena di Tuhan, roh gagal, roh mesin kami itulah semua keluarga yang asing-asing Tuhan berkati mereka generasi majikan. Karena Tuhan tidak bisa bangun, kami telah segala kutuk, abon, agar melalui perjalanan dengan raja, mengurus mereka. Inilah darah kebangkitan, kehidupan mereka semua disembuhkan, bebas virus corona, bangsa berkati. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bebas dari virus corona. Inilah darah kebangkitan yang menghancurkan kuasa virus corona. Inilah dari Yesus. Amin. Dosa perintah Tuhan
pada saat kembali kuasa Tuhan tertulis di langit, maka kembali kuasamu. Malam itu setan-setan berkumpul berlutut kaki saya. Pak Wahyu jangan siksa saya. Rupanya ini punya kuasa ngancur ke setan, nyiksa setan, bangkit yang orang mati. Bahkan Anda kalau dikubur pakai, Tuhan ngajar saya berkali-kali, kubur pakai minyak agar tubuh Anda enggak dirusakkan setan. Akan bangkit jadi memulai awet muda. Maka ini punya kuasa. Sesuai firman Tuhan katakan, kita diciptakan mulia. Segala akibat dosa, yaitu bisa dihancurkan. Tapi dengan minyak ini, kedudukan kamu dikembalikan. Anda mulia. Segamda. Kalau diangkat, Anda ulah sebang sakit. Sembuh, ulah sebang sakit. Anda nanti setelah 2, kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak harapan. Yang pertama, kami muliakan Allah, muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami. Hadir tengah kami, berkati kami, sebagai warga surga. Ilah minyak harapan yang urapi kami, agar kami mulia. Yang segambar bila kami tolak segala kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk mesin. Pada kami tolak virus corona. Virus corona tidak menimpa keluarga kami. Kami tolak virus corona, diurapi virus corona. Kami diurapi, keluarga kami tidak ada celah untuk virus corona. Ini firman Tuhan, ada minyak anggur tidak ada celah. Dari setan-setan tidak berani nerjang minyak anggur. Dengan minyak ini kami diurapi. Dalam nama Bapa, Putra, Roh kami diurapi sebagai warga Rasul, warga surga yang bangkit hari kiamat menjadi pemberi Kristus. Kami semua akan terbang ke mana-mana masuk surga. Segala penyakitku disembuhkan. Anda ulah si bang sakit, Anda doa ulah si bang sakit. Sejak lama saya sampaikan acara Samsita di TV dulu banyak investasi. Orang luar negeri aja bisa satu keluarga datang tuh, karena sembuh, bebas dari bocor ginjal. Anda oleh yang sakit, berkati mereka Tuhan, semua yang sakit disembuhkan. Kami tolak virus corona, berkati mereka, tidak ada celah setan ganggu. Mereka diberkati, sembuh, bebas dari penyakit dan ilah menyarwan, muliakan Allah, muliakan manusia, bebas virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah menyarwan. Kembali ke Aristo ya. Kita bersatu dalam doa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami telah terima tubuh dan darah Yesus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, bahkan dimanapun jemaat Tiberias berada, baik yang ada di Indonesia sampai ke luar negeri, yang menyaksikan program live streaming hari ini, terima tubuh dan darah Yesus, terima kuasa, sembuh atas dari segala sakit penyakit. Bahkan kami percaya apapun yang kami lakukan pasti diberkati berhasil. Berkati Gembala Sidang kami, Pak Pariaji bersama dengan Ibu Darniati, Tuhan berkati luar biasa di dalam pelayanan, dalam kesehatan secara luar biasa Tuhan, kemanapun beliau melayani Tuhan, tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan, ekstra kuasa, ekstra mujizat begitu luar biasa. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, kembali kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kami bersyukur kami punya Gembala Sidang, tidak punya roh minta-minta, tapi Tuhan mengatakan kepada Pak Pariaji bahwa gereja boleh mengadakan persembahan. Sebelum kami terima berkat dari Tuhan Yesus, kami akan kembali memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kuduskan setiap rupiah persembahan yang kami berikan di masa sukar ini. Kami percaya jemaat Tiberias diberkati luar biasa, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita sudah terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri ibadah kita di sore hari ini, sebelum kita terima berkat dari Tuhan Yesus, kita beri persembahan kita yang kedua, saudaraku. Kami mengucapkan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat gereja Tiberias. Nah, saudara yang ada di rumah, saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa transferkan persembahan saudara melalui via transfer rekening dengan nomor rekening yang tertera di layar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, berkati gereja Tiberias, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, berkati lindungi setiap jemaatmu, setiap hamba Tuhan yang melayani di setiap cabang Tiberias.
terutama di tempat ini ya Tuhan, berkati Urapi, Bapak Pendeta Semi dan tim, dan Reza dan imam pemusik, berkati Asyar Kolektan, Glitters, tim singer, berkati Pak Marwoto dan rekan-rekan pekerja tempat ini. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk dituayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan juga kami yang ada di rumah kami masing-masing lewat live streaming. Kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Dan selagi hamba mengucapkan atas umat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang berkenan menaruh berkat ini atas kami. Yivarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, engkau akan melihat cucumu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.